kondisi ya atau situasi seperti itu. Oke. Oke, baik ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal ya dalam pertemuan kedua yaitu tentang yang disebut dengan relasi ya. Jadi relasi ya atau hubungan ya sebenarnya ya. Ini merupakan suatu hal yang masuk ke dalam logika dasar ya, dalam matematik. Nah, itu relasi itu adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lain gitu. Jadi kalau ada dua kelompok besar ya, ada kelompok A, kelompok B. Nah, kelompok A itu bisa jadi memiliki relasi dengan kelompok B. Misalkan A itu adalah nama orang ya. Lalu B ini adalah misalkan warna favorit ya, seperti itu. Dan ini tidak harus sama ya Bapak Ibu ya. Jadi jumlahnya bebas ya. Jadi bisa berapapun asal dia positif ya atau bilangan real seperti itu. Nah, hubungan antara misalnya ya A dan B ini memiliki ilustrasi ya. Jadi ada beberapa ilustrasi ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Oke. Nah, contohnya ya. Jadi ada dua ilustrasi ya seperti itu. Ada contoh berupa diagram panah ya. Nah, diagram panah ini kita juga bisa tahu ya bahwa dari 4 orang ini memiliki warna favorit yang berbeda ya, dan kemungkinan ada yang sama seperti itu. Jadi panahnya ini menunjukkan arah ya, relasi antara kelompok A dan kelompok B. Dalam hal ini ya, seseorang atau lebih dari seseorang dengan warna favoritnya gitu. Lalu juga bisa digambarkan dalam diagram Kartesius ya. Jadi diagram Kartesius ini merupakan kurva ya sebenarnya ya, yang menghubungkan sumbu vertikal dan horizontal seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, sumbu vertikal ini diasumsikan adalah warna ya. Lalu sumbu horizontal itu adalah kelompok orang yang menyukai warna favorit begitu ya. Ada 4. Dan mengandung informasi yang sama ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Informasinya sama, yaitu adalah hubungan antara seseorang dengan warna favoritnya gitu ya. Misalkan Eko itu dan Tono ya, misalkan itu sama-sama menyukai warna merah, maka warna merah di sini akan bertemu ya, atau misalnya itu akan bergerak ya, dan memiliki koordinat dengan sumbu horizontal ya. Nah, begitupun dengan warna hitam. Nah, warna hitam ini disukai oleh Rina. Nah, maka juga seperti Kartesius yang ditunjukkan ya, dia akan bertemu ya atau match dengan A dan B seperti itu. Begitu juga yang warna biru ya. Warna biru itu diwakili oleh Dika ya. Jadi akan ada match ya atau relasi ya. Kalau di awal tadi kita nyebut relasi antara 4 orang yang berbeda ya. Pasti berbeda ya karena ada 4 dan 3 warna gitu. Nah, lalu ada fungsi ya. Ini fungsi ini sebenarnya lalu bisa kita pelajari ya, bahwa fungsi ini sebenarnya adalah hubungan ya antara suatu himpunan dengan himpunan yang lain. Jadi kalau ada 2 lingkaran ya, A dan B ya, maka ada yang disebut 2 daerah ya. Ada domain, ini domain ya. Domain.
Masih ada yang tidak bisa login? Oke. Nah, lalu ada yang disebut dengan kodomain ya. Kodomain ini adalah daerah kawan ya kalau sini ya. Dan himpunan B yang pasangan himpunan C. Nah, Domain dan kodomain. Kalau jadi kodomo, seperti diagram Venn ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu diagram Venn itu menggambarkan irisan ya, dan mungkin gabungan juga ya antara kelompok suatu data ya, seperti itu. Nah, lalu ada aturan-aturan ya yang memasangkan anggota-anggota himpunan ya A dengan yang lain yaitu B di sini ya. Maka A itu ditentukan dengan banyaknya B ya, atau simbolnya itu Fx. Seperti itu. Lalu C itu ditentukan oleh banyaknya D. Cuma mungkin ini gambar kepotong ya. Ada yang tidak muncul nih, D. Ya, itu kan oleh notasi GX ya. Kalau yang lalu kan kita sudah paham bahwa ada variabel yang ditentukan oleh variabel lain ya. Ada variabel independen ya, dan variabel dependen seperti itu. Variabel bebas dan variabel terikat ya. Kalau misalkan minggu lalu sudah saya sempat sebut ya, ada yang dinamakan dengan fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan itu dipengaruhi oleh harga misalkan ya. Ketika harga barang itu naik, maka permintaan barang menurun ya. Makanya ada fungsi permintaan yang sesuai ya dengan sifat hukum permintaan. Nggak tahu ya. Oke, Bu Lili mungkin yang belum di mute ya. Coba saya mute dulu ya. Maaf. Nah, oke, agar tetap kondusif. Oke, lalu, nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi fungsi itu adalah sebenarnya determinan ya, penentu. Nah, penentu sebagian besar hal yang kita ingin amati, gitu ya. Jadi kita bisa menentukan berbagai hal ya dengan fungsi seperti itu. Ya. Kalau misalkan ini saya coba share di notes ya, misalkan. Nah, untuk materi Bapak Ibu ya, jadi nanti saya share mungkin dengan pertemuan yang lalu itu di minggu ini ya, dengan yang pertemuan sekarang gitu ya. Dan nanti juga akan ada latihan soal ya, tugas mungkin lebih tepatnya. Ini sebagai portofolio ya, Bapak Ibu juga selain nanti menyelesaikan kuliah sinkronus ya, yaitu tatap muka face to face online, juga ada tugas ya seperti itu. Jadi nanti saya akan coba aplikasikan e-learningnya ya dengan posting tugas ya. Nanti sambil Bapak Ibu dan rekan-rekan juga lebih familiar ya menggunakan tampilan antar muka ya atau user interface dari e-learning Budi Dharma seperti itu ya. Ini harusnya sih sudah ada tugas ya pertemuan 2. Wah, nanti kita lihat dulu. Oke, nah coba saya share screen untuk notes-nya ya. Kita apa yang kita bisa misalkan kita pelajari ya dari fungsi linear itu. Ya, sudah muncul. Oke ya, coba kita buka notes. Ini kita sudah sampai, misalkan ini ya. Nah, kita lagi. Oke, ini yang lalu ya.
kita coba buat lagi ya sedikit tentang pertemuan hari ini ya. Pertemuan 2. Nah, tanggal 14 Desember ya. Oke, nah itu kan tadi disebutkan ya. Ini saya sambil buka PPT-nya di sini juga, biar ada yang kita lihat juga ya di PPT ya. Sebentar. Nah, oke ya Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini kan di fungsi ya itu berkaitan dengan determinan ya. Fungsi itu berkaitan dengan determinan. Di penentu ya fungsi ya merupakan ya, determinan ya. Determinan nilai variabel. Nah, gitu ya. Jadi semakin banyak atau semakin besar nilai dari determinan tersebut ya, bisa dari koefisien ya, itu akan makin besar juga ya variabel bebasnya begitu ya. Jadi kalau saya punya misalkan ya contoh saya punya misalkan QD ya sama dengan A min B kali P. Nah, QD ini kan sama saja dengan gini ya. Sebenarnya QD gitu ya. Barang yang diminta itu adalah F. banyak sedikitnya atau murah mahalnya harga barang, kan begitu ya. Kalau kita lihat itu. Jadi determinan dari barang yang diminta ya, atau berapa banyak barang yang diminta itu adalah besar kecilnya harga gitu ya. Tergantung besar kecilnya harga gitu. Ya. Kalau yang lalu saya sudah sempat tulis ya. Yang diikuti oleh nah ini ya, yang diikuti oleh koefisien yang variabel ya, itu adalah koefisien ya. Sedangkan yang diikuti oleh variabel adalah konstanta. Dan di sini QD atau barang yang diminta adalah variabel Y ya, atau variabel terikat gitu. Ya. Nah, jadi artinya adalah jumlah barang yang diminta gitu ya. Yang diminta ya, ditentukan oleh besar Kecilnya atau kecilnya kalau harga bukan besar kecil ya, mahal atau murah gitu ya, tinggi atau rendahnya harga gitu ya, oleh mahal atau murah harga barang. Nah, gitu. Nah, begitu ya misalkan. Contohnya ya.
Nah, itu fungsi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, sama gitu. Dan ini juga sama begitu ya. Tinggal nanti penerapannya saja yang berbeda. Nah, contoh misalkan ada fungsi linear ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau fungsi linear itu apa adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 ya. Jadi pangkat variabelnya adalah 1 ya. Jadi kalau saya sudah jelaskan ya minggu lalu, itu juga sudah ditulis ya di sini nih. Nah, ini. Terus. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pangkatnya 1. Karena pangkat 1 itu tidak ditulis, jadi kita kosongkan pangkatnya ya, diisi saja dengan variabel gitu. Tapi kalau ada pangkatnya lebih dari 1, misalkan pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, baru pangkatnya ditulis ya. Tapi kalau pangkatnya lebih dari 1, itu bukan fungsi linear ya. Itu bukan fungsi linear, tapi fungsi non-linear ya. Beberapa sumber menyebutnya fungsi kuadrat ya, fungsi parabola itu ya, fungsi non-linear. Jadi bentuk umum fungsi linear itu adalah Y sama dengan A plus BX. Itu Bapak Ibu ya. Jadi dalam penamaan fungsi itu selalu mengambil bunyi huruf yang kontras Bapak Ibu ya. Kadang kita suka mikir kenapa nggak ABCD gitu ya. Malah ABXY gitu. Karena bunyinya kontras gitu ya, XY ya. Kalau ABCD mungkin B dan D-nya sering ketukar ya, karena bunyinya mirip-mirip. Nah, itu. Jadi Y sama dengan A plus BX gitu ya. Umumnya digunakan A plus BX ya. Gitu. Karena A-nya adalah konstanta, B-nya adalah koefisien. Ya, jadi A ini merupakan intercept ya Bapak Ibu ya. Atau konstanta ya. Jadi A ini yang akan memotong ya sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, juga ada yang disebut dengan apa ya? Mungkin norma tidak tertulis Bapak Ibu ya, tapi sering digunakan oleh matematika. Jadi sumbu vertikal itu selalu di sumbu Y. Kalau sumbu horizontal itu biasanya di sumbu sumbu X itu sumbu horizontal. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi A ini akan memenggal ya atau memotong sumbu vertikal Y begitu. Dan B ini koefisien arah atau lereng. Nah, lereng ini kita sebut dengan ya, lereng ini ya, sebut dengan slope ya, atau kemiringan atau elastisitas gitu ya. Jadi kalau kita bagiin dulu ya, kita coba konstruksi ulang ya dari sumber sini. Nanti kita munculkan lagi di sini ya. Nah, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Y sama apa? Jadi A ini dinamakan juga sebagai konstanta ya. Konstanta. Itu ya, atau yang tidak diikuti oleh variabel ya. Kita sebut juga dengan intercept. Begitu. Nah, sedangkan B ini adalah koefisien ya, koefisien. Koefisien. Gitu. Atau dalam fungsi ya, dalam kurva, karena B ini dia nilainya tidak akan muncul sama persis Bapak Ibu ya. Jadi bukan nilai koordinat sebenarnya B ini, tapi nilai lereng ya, atau kita sebut dengan slope. Slope atau kemiringan begitu. Nah, jadi kurva ini miring kan Bapak Ibu ya. Ini miring ya. Kenapa miring? Kita tahu itu miring. Karena ada
delta X dan delta Y. Ya, dan sebenarnya nilai B ini karena nilai B ya. Nah, ini miring Bapak Ibu kurvanya ya, miring positif gitu ya, karena di sini A plus B ada tanda plus di sini. Jadi positif. Nah, apa namanya? Nilai B itu menjadi derajat kemiringan Bapak Ibu ya. Derajat kemiringan antara sumbu Y dan sumbu X gitu. Ya. Makanya kenapa kalau gimmicknya ya, seseorang dianggap tidak waras gitu ya, miring begitu. Ada sebutannya miring gitu kan, atau horizontal sempurna. Nah, itu karena kemiringannya sangat sempurna begitu ya. Kalau kita dalam bahasa matematika itu elastisitasnya sempurna begitu ya. Nah, tapi kalau miringan seperti ini ya, ini mungkin hampir diagonal sempurna ya, atau 45 derajat begitu. Kalau misalkan saya punya kurva ya, atau punya garis misalkan, kalau miringnya itu seperti ini ya, coba kita buat lagi. Miringnya itu misalkan dia miring tapi masih sedikit landai Bapak Ibu ya. Nah, ini tapi masih disebut miring ya, tapi agak landai gitu. Ini juga linear karena lurus ya. Lalu juga ada miring tapi dia itu curam. Nah, begini. Ya. Nah, ini namanya adalah kemiringan yang disebut dengan elastis ya. Elastis antara Y dan X. Ini Y dan X. Nah, ini disebut dengan inelastis. Gitu. Lalu ada yang disebut dengan seperti ini. Dia miringnya sempurna. Nah, dia gini. Nah, ini namanya adalah elastis sempurna gitu ya. Nanti mungkin kita akan membahas jenis-jenis elastisitas ya. Tapi ini untuk kurva linear dulu. Ya. Jadi kemiringan itu banyak Bapak Ibu ya. Ada juga yang ekstrim misalkan. Ekstrim itu dia seperti ini. Nah, gini. Ini Y, ini X ya. Nah, ini disebut dengan inelastis sempurna. Gitu. Jadi kemiringan itu banyak Bapak Ibu ya. Dia ada 4 ya. Sebenarnya kalau secara umum ada 4, tapi kalau jenis derajat kemiringan itu sebenarnya tidak terhingga ya, karena kita bisa mengubah B ini semau kita gitu ya. Berubahnya itu 1 atau 2 ya, atau 0,1, 0,2 terserah gitu ya. Makanya disebut dengan lereng gitu. Ya. Lereng. Nah, dalam fungsi linear, kemiringan atau nilai B ini selalu konstan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Makanya nilai B ya yang ada di misalkan di sini nih. Ya, misalkan di sini. Ini misalkan B1 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan bawahnya ya. Anggap B2, B3 gitu ya, B4. Jadi nilai B itu akan sama ya. Nah, gitu. Ya. Atau delta Y misalkan. Kenapa? Karena lurus, Bapak Ibu, konstan gitu. Ya. Jadi kalau kemiringannya linear ya, atau garisnya linear, maka kemiringannya akan konstan gitu. Ya. Nah, itu adalah ide dasar dari fungsi lurus ya, garis lurus ya, atau fungsi linear begitu. Nah, dari mana A ini diperoleh gitu ya? Nah, ini diperoleh dari nilai Y ketika X-nya sama dengan 0 begitu ya. Kalau kita lihat di sini ya, A itu kan berada di sumbu Y ya. Jadi A-nya tidak 0 begitu. A-nya tidak 0. Yang 0 siapa? X-nya. Ya, X-nya 0 nih. Y-nya tidak 0 ya, Y-nya senilai A.
Ya, makanya Y sama dengan A kalau kita lihat di sini. Y sama dengan A gitu ya. Ya contohnya misalkan begini. Kita terus lagi ya. X sama dengan 0 kan begini ya. X sama dengan 0 berarti Y sama dengan A ditambah B kali X-nya 0 kan. Nanti 0. B kali 0, 0. Berarti Y sama dengan A. Ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Makanya A ini disebut sebagai konstanta. Jadi nilainya itu tidak dipengaruhi oleh X. Ya, dia berdiri sendiri. Ya, dia hanya dipengaruhi ketika X-nya 0. Gitu. Makanya A ini disebut sebagai konstanta ya. Dia memiliki sifat otonom ya. Kalau kita lihat otonom itu kan artinya adalah mandiri ya. Atau independen ya, seperti itu. Nah, oke. Kembali lagi ke PPT. Nah, lalu juga ada seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini fungsi yang tadi saya bilang, ada yang tegak lurus sempurna. Ini berarti kita lihat ya. Ini ada 2 garis ya. Berarti kalau di titik sini ya. Mana nih? Yang horizontal ya. Nah, ini. Berarti nilai Y sama dengan A. X-nya sama dengan 0. Ya. Jadi besar kecil nilai X tidak akan mempengaruhi nilai Y gitu ya. Nah, kalau yang di titik C ya, ini harusnya garisnya sama tebalnya ya. Mungkin ini nanti orang kiranya hanya ada yang berdiri tegak ya. Nah, ketika X sama dengan C, maka Y ini sama dengan 0 begitu. Ya. Ini sama dengan 0. Berapapun begitu ya. Berapapun nilai X misalkan ya. Gitu. Nanti secara realnya kita akan tahu ketika sudah memasuki contoh hitungan ya. Contoh kasus seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Nah, secara eksplisit ya atau secara tersirat ya. Maksudnya jadi fungsi linear ya secara grafik pada bidang sepasang sumbu silang atau sistem koordinat. Jadi sumbu horizontal ya atau absis. Ya, ini absis namanya ya. Jadi kalau kita bilang sumbu X itu sama dengan absis sama dengan horizontal ya, sama. Dan variabel terikat. Nah, di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi terikat itu adalah sumbu Y atau vertikal atau ordinat. Y sama dengan A plus BX. Ya. Fungsi linear akan menghasilkan sebuah garis lurus, boleh juga disebut kurva linear. Nah, ini Bapak Ibu ya, kita lihat ya. Nah, ini misalkan Y sama dengan 3 plus 2X. Nah, ketika X-nya sama dengan 0, kita ganti sama dengan 0 ya. Misalkan gini, Y sama dengan 3 plus 2 kali 0. Maka Y sama dengan 3. Ya, sesuai ya. Y-nya sama dengan 3, di sini 3 nih. Nah, itu 3. Begitu. Kalau misalkan Y sama dengan 1, ya berarti 3 plus 2 kali 1. 2 kali 1 dulu, 2 tambah 3, 5. Nah, berarti ketika X-nya 1, Y-nya 5. Nah, ini kan X dan Y ya. Nilai X dan Y. Gitu. Nah, ini kan ada kemiringan Bapak Ibu ya. Di sini ada kemiringan. Di sini, ya. Sini, sini ya. Ini kan namanya kemiringan nih. Nah, ini B nih. Ini B ya. Ini B. Karena dia linear, maka B-nya sama semua nilainya. Gitu ya. Dan nanti kita akan cari tahu berapa B-nya. Ya. Atau sini sudah ada nih. 2. Nah, gitu ya. Jadi kelipatan 2. Ya. Kelipatan 2. Gitu. Untuk Y-nya ya, misalkan. 2, 4, 6, 8, 10, 12 begitu. Ya. Dan positif.
Bapak Ibu. Artinya kurvanya itu kemiringannya positif ya, naik seperti ini dari kiri bawah ke kanan atas. Ya, ini positif namanya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Y sama dengan 3+2. Jadi kita bisa membuat peramalan. Ketika X-nya 100 misalkan ya, Y-nya berapa? Ya sudah, masukkan X 100, berarti 3 plus 2 kali 100, 203. Misalkan. Ya. Nah, itu namanya adalah fungsi linear. Jadi fungsi linear itu digunakan juga sebagai peramalan ya, atau forecasting gitu. Nah, contoh lagi, Y sama Nah, tadi Y sama dengan 3+2X ya Bapak Ibu. Jadi intinya adalah slope atau kemiringan itu akan sama ya nilainya jika dia fungsi linear gitu. Nah, namanya juga garis lurus Bapak Ibu ya. Makanya kalau orang yang hidupnya lurus ya misalkan ya, atau linear gitu ya, pendidikannya linear, pola sehatnya linear ya, maka konstan ya seperti itu. Jadi sudah bisa diproyeksikan misalkan. Ya. Tapi kan kadang-kadang tidak seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ketika Y sama dengan 2X. Nah, Y sama dengan 2X. Jadi sama Bapak Ibu untuk menerapkan ini. Ya. Ketika Y sama dengan 2X, maka kita perlakukan atau kita substitusi dengan nilai yang kita mau. Ya. Misalkan ketika Y-nya 0, X-nya juga 0 ya, kita buktikan misalkan. Ini ya, ketika X-nya 0 ya, berarti Y sama dengan 2 kali 0. 0. Maka ketika X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, lalu kita coba lagi yang lain. Ketika X-nya 4, berarti Y sama dengan 2 kali 4, yaitu 8. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini linear ya, kemiringannya 2 berarti ya, kelipatan 2 ya, untuk Y-nya. Tapi bagaimana Pak? Yang ada konstanta misalkan. Tidak ada intercept misalkan ya. Tapi kalau tidak ada intercept, dia akan memiliki intercept ya, atau katakanlah sebagai titik mula ya. Titik tanggal permulaan itu di angka 0 Bapak Ibu ya. Karena ketika X-nya 0, Y-nya juga akan 0. Tapi kalau misalkan di fungsi linear yang ada interceptnya, misalkan 3, dia tidak akan berawal dari 0. Dia akan mengalami yang namanya itu pergeseran ke atas ya, sesuai dengan nilai interceptnya atau nilai konstantanya gitu. Ya, nah ini bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Ini kalau diterusin sampai tidak terhingga ya sebenarnya. Jadi tapi polanya seperti itu. Ya. Nah, itu fungsi atau kurva linear. Nah, lalu persamaan linear ya, Y sama dengan A plus BX. Apabila koefisien ya, B itu positif ya, artinya B-nya itu lebih dari 0, maka garisnya bergerak ya, kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini tadi ya, ini kan positif ya Bapak Ibu ya. Ini positif. Jadi dia dari kiri bawah ya. Kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini ya. Tapi kalau dia negatif dari kiri atas ke kanan bawah ya ini ya, contohnya ya, saya coret dulu. Kiri atas ini kan ke kanan bawah. Nah, gitu. Nah, ini adalah arah kurva ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau koefisien ya, ingat koefisien itu adalah yang memiliki atau yang nempel atau yang diikuti oleh variabel gitu. Nah, ini kita lihat ya, Y sama dengan 8 min 2X. Berarti B-nya adalah min 2 ya gitu ya. Walaupun A plus BX. Tapi karena dia min 2 kan min dengan plusnya kalah ya. Yang menang min atau poin negatif. Jadi B-nya tetap min 2. Ya. Nah, ketika B-nya itu negatif, maka dia akan memiliki arah kurva yang juga negatif ya, atau kita bilangnya adalah downward slope ya. Ini namanya adalah downward slope. Nah, seperti itu ya. Downward. Oke. Nah, berarti tinggal kita sama ya, kita substitusi lagi ya. Ketika X-nya 0 ya, Y sama dengan 8 min 2 kali 0, Y-nya sama dengan 8.
Ketika X-nya 1 berarti 8 min 2 kali 1. 8 min 2, 6. Ya. Seterusnya sama. Oh, ternyata ada nilai maksimumnya. Ketika X-nya 4, gitu ya. Berarti Y-nya 0. Ya. Berarti Y sama dengan 8 min 2 kali 4. Y sama dengan 8 min 8, 2 kali 4, 8. 8 kurang 8, 0. Maka Y-nya kan 0 ya. Nah, gitu. Ini untuk yang negatif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, sifat dari kurva linear ya. Kurva linear. Nah, lalu bagaimana kita bisa menentukan persamaan linear Bapak Ibu ya? Jika kita tidak tahu A-nya, tidak tahu B-nya. Nah, itu malah A dan B itu yang dicari. Begitu. Nah, bagaimana? Nah, ini ada beberapa cara ya. Karena di sini persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur. Dapat berupa penggal garis lereng, penggal garisnya ya, atau titik A, atau lereng garisnya, atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaan. Ya, jadi ada 4 cara. Nah, dari 4 cara ini sebenarnya yang sering digunakan adalah yang dwi koordinat Bapak Ibu ya, yang pertama. Kadang informasinya itu tidak banyak dan kita harus bisa menentukan persamaan linear dari minimal 4 yang diketahui gitu ya. Kalau di sini ada X1 Y1 ya, X2 Y2. Itu saya copy. Nah, ini yang. Nah, contohnya seperti ini. Jadi X1 Y1 ya, itu koordinat yang pertama ya. Di titik A. Di titik B-nya ya A besar dan B besar ya, ini beda ya, bukan A B komponen dari persamaan linear. Lalu di titik B itu X2 Y2. Ya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus ya. Apa rumusnya ini Bapak Ibu ya? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1 gitu. Nah, X dan Y ini kan apa namanya? Untuk perkenalan Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam ekonomi kita akan mendapatkan ya, misalkan masalah-masalah ekonomi tentu saja ya. Misalkan apa? Harga dengan permintaan barang, harga dengan penawaran barang gitu ya. Dan yang apa namanya? Pengaplikasian dalam ilmu ekonomi gitu. Ini contoh yang sudah disederhanakan ya. Jadi X dan Y misalkan. Y-nya variabel terikat, X-nya variabel bebas. Misalkan. Nah, ini penjelasan Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita masukkan saja Y min Y1 per Y2 min Y1. Berarti Y1-nya adalah 3 ya, Y min 3. Begitu. Y2, nah ini berarti kan Y2-nya adalah 5 ya. Y1-nya 3. Y min 3 dibagi 5 min 3 sama dengan X min X1. X1-nya 2 ya. Lalu X2 min X1. 6 dikurang 2. Y min 3 tidak bisa diapa-apain, dibagi 2. X min 2 dibagi 4. Nah, ini tinggal dikali silang Bapak Ibu ya. Y min 3 kali 4, berarti 4Y min 12. Lalu ini 2 kali silang. 2 kali X min 2 berarti 2X min 4. Nah, maka jadilah Y sama dengan 2 plus 0,5. Y sama dengan 2 plus 0,5X. Seperti itu. Ya, jadi kalau kita coba ilustrasikan ya. Ini contoh menggunakan dwi koordinat ya. Oke. Ya. Nah, ini coba saya ilustrasikan lagi. Ya, jadi nah ini kali silang Bapak Ibu ya. Misalkan Y min 3 dibagi 2 sama dengan X min 2 dibagi 4. Ini kali silang Bapak Ibu ya. Kali silang ini kali ini. Nah, berarti 4 ya. 4 dikali dalam kurung ya, ingat Bapak Ibu ya. Kalau dalam kurung berarti kita tidak bisa langsung dikali ya. Sama dengan 2 kali dalam kurung X min 2. 4 kali Y, 4 kali min 3 berarti 4Y min 12. Sama dengan 2X min 4. Nah, begitu Bapak Ibu ya.
Nah, semuanya ingin misal gini, kita kumpulkan semuanya yang punya variabel ya. Berarti 4Y positif 2X pindah ruas jadi min 2X. Nah, lalu min 12 pindah ruas jadi plus 12. 12 kurang 4 gitu ya. Nah, ini 12 kurang 4 8. Nah, ini tidak bisa dioperasikan ya. Berarti kita tulis ulang. 4Y min 2X. Nah, lalu kita ingin jadikan Y sama dengan A plus BX gitu ya. Berarti 4Y sama dengan min 2X pindah ruas jadi 2X plus 8. Gitu. Y, nah ini kan biar jadi Y sama dengan ya. Kalau perkalian berarti ini kan 4 kali Y. Kalau perkalian berarti pindah ruas jadi pembagian. Ya. Jadi Y sama dengan 2X plus 8 dibagi 4. Nah, kalau begini bentuknya, berarti kita bisa tulis juga seperti ini Bapak Ibu, biar nggak bingung. 2X per 4 ditambah 8 per 4. Ini sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembagian, tapi atasnya atau pembilannya itu ada tambah atau kurang, itu jangan langsung dioperasikan. Jadi diuraikan dulu seperti ini. Lalu Y 2 bagi 4 setengah atau 0,5X ditambah 8 bagi 4 2. Ya. Maka Y adalah 2 ditambah 0,5X. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Penjabarannya. Jadi ini kan langsung seperti ini ya. Mungkin harus ada langkah yang lebih komprehensif. Nah, itu adalah fungsi linear menggunakan dui koordinat ya Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan cara yang lain pun harusnya jawabannya sama. Ya, jawabannya sama. Kalau kita punya cara yang lain misalkan ya, misalkan slide berikutnya, ada cara koordinat lereng ya. Ini artinya adalah titik X1 dan Y1 ini langsung memiliki lereng ya, atau B-nya diketahui. Nah, tinggal nyari persamaannya saja. Rumusnya berbeda. Y min Y1 sama dengan B X min X1 gitu. Nah, jadi ketika kita masukkan saja Bapak Ibu ya. Y1-nya 3, X1-nya 2. Y min 3 sama dengan 0,5 ya. Lerengnya kan 0,5 ya. Sini ceritanya sudah diketahui ceritanya. Sudah diketahui. Dikali dalam kurung X min 2 ya. Y min 3 sama dengan 0,5 kali X, 0,5 X. 0,5 kali min 2 berarti 2 dikali setengah ya, min 1. Nah, Y min 3 Y min 3-nya pindah ke kanan berarti jadi plus 3. Maka ya, Y sama dengan 0,5 X min 1 plus 3. Maka jadi Y sama dengan 2 tambah 0,5 X. Nah, gitu ya. Ini sudah ada nih. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, itu cara yang kedua. Jadi memang Bapak Ibu diharapkan untuk lebih menggunakan cara yang pertama gitu ya. Karena penerapan fungsi linear itu biasanya menggunakan dui koordinat. Gitu ya. Kalau yang lain sih sebenarnya gampang ya. Hitungnya ya. Misalkan yang ketiga nih. Penggal lereng. Nah, penggal lereng apabila diketahui penggalnya, hanya A sudah tahu nih. A-nya sudah tahu, lerengnya sudah tahu. Ya sudah. Tinggal dimasukkan saja. A-nya 2, B-nya 0,5. Ya sudah berarti Y sama dengan 12 kali. Jadi basically ini kita tidak mengerjakan matematika gitu ya sebetulnya. Jadi gampang. Lalu yang keempat ya adalah cara dui penggal. Nah, dui penggal ini apabila A dan C. Nah, C ini apa? Makanya masing-masing adalah penggal sumbu vertikal dan horizontal. Ya. Dari sebuah garis. Oh, berarti kalau A ini adalah ketika X-nya sama dengan 0, kalau C ini ketika Y-nya sama dengan 0, begitu ya. Karena masing-masing sumbu vertikal dan horizontal. Dari sebuah garis lurus. Maka persamaan garisnya adalah gitu ya. Berapa? Penggal sebuah garis lurus pada sama vertikal dan horizontal masing-masing 2 dan min 4. Nah, kan tadi kita belum dapat ya. Ini min 4 dari mana gitu loh. Nah, kita buktikan berarti ketika kalau di sini ya, kita balik lagi sedikit. Nah, ini ya. Nilainya ketika X sama 0 disebut A. Nah, sekarang ada C. Berarti C adalah kebalikan dari A. Yang 0 bukan X lagi, tapi Y. Nah, dan di sini dapat hasilnya min
min 4 gitu ya. Coba kita buktikan. Kita balik lagi ke sini. Nah, ini kan fungsi y-nya ya. Berarti jika x sama dengan 0, maka y sama dengan 2 ya, sudah jelas ya. 0,5 kali 0, berarti y sama dengan 2 plus 0, kan plus 0 dari tulis ya, y sama dengan 2. Nah, jika dibalik ya, y-nya yang 0 ya, y sama dengan 0, maka berapa? Berarti kan gini ya, maka harus dihitung. Berarti kan ini 0 ya, 0 sama dengan 2 plus 0,5x. 2 pindah ke kiri jadi min 2, 0,5x gitu ya. Maka min 2 perkalian terus jadi pembagian ya, berarti min 2 dibagi 0,5 sama dengan x. Min 2 bagi 0,5 berarti min 2 dibagi setengah sama dengan x. Min 2 dibagi setengah sama saja min 2 dikali 2 per 1 ya. Ingat, pembagian adalah perkalian silang. Maka min 2 kali 2, nah ini kan sama aja ya. Kalau kita nggak punya penyebut ya, misalkan min 2 atau min berapapun, berarti pangkatnya 1 ya, jadi per 1 ya. Karena pangkatnya sama 1 gitu ya, jadi kita abaikan. Jadi min 2 kali 2 min 4. Nah, jadi hasilnya ketika y-nya sama dengan 0, x-nya adalah min 4. Nah, berarti ini juga nilai dari c ya. Nah, ini kan dapatnya min 4 nih. Nah, untuk kasus ini ya, min 4-nya sudah diketahui gitu ya. Nah, makanya lebih lengkap ya, saya sarankan Bapak Ibu sering latihan menggunakan dui koordinat ya. Jadi kita tahu cara mengotak-atik fungsi linearnya dengan komprehensif ya. Nah, bagaimana cara kita tahu fungsi linear ketika ada intercept pada y dan x? Oh, rumusnya adalah y sama dengan a dikurang a per c kali x. Gitu. A dikurang a per c kali x ya. Nah, makanya tinggal dimasukkan ya Bapak Ibu ya. A-nya 2, C-nya min 4. 2 per min 4. Ya. 2 dibagi 4, 2 bagi min 4, min setengah. Min setengah kali min plus setengah. Ya, sama saja. Jadi 2 plus 0,5 X. Gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma Bapak Ibu ya. Matematika itu caranya banyak ya, namun solusinya satu gitu ya. Jawabannya sama begitu, makanya disebut sebagai ilmu eksak. Nah, lalu nah ini ya, tadi kan 0,5. Nah, 0,5 itu adalah kemiringannya. Nah, bagaimana kita tahu dia itu miring? Tadi konstan ya, makanya B ini kan lurus ya. Lurus artinya slope-nya itu konstan ya. Kelipatan, misalkan ya, kelipatan, kalau sini kelipatan 2 ya. Misalkan ini 2. 2, 4 misalkan ya. 6 ya, 8. Nah, ketika menjadi kurva linear ya, nah bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sumbu y-nya akan nempel di 2 ya, karena tadi ketika x-nya 0, y-nya sama dengan 2, dan ketika x-nya 0 ya, y-nya sama dengan 2, dan ketika y-nya 0 sama dengan x-nya itu min 4. Begitu ya. Jadi dia memang positif ya, karena b-nya positif ya, lebih dari 0. Namun ada daerah dari fungsi linearnya yang negatif gitu. Nah, ini tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa. Biasanya untuk persamaan linear yang b-nya itu positif, dia akan selalu seperti ini, kecuali dia nggak punya intercept Bapak Ibu ya. Seperti ini nih. Nah, ini kan nggak punya intercept ya. Nah, misalkan ini. Dia nggak punya intercept, makanya mulainya dari 0 ya, titik pangkalnya dari 0 gitu. Tapi untuk yang punya intercept dia nggak bisa ya, dia akan selalu ada daerah negatif ya. Yang mana ini? Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sudah diketahui misalkan yang tadi ya, Y2 min Y1 per X2 min X1, kita bisa cari tahu lagi B-nya misalkan ya. Dengan tidak menggunakan rumus dui koordinat. Ya, misalkan tadi ya. Berarti Y2 min Y1. Berarti Y2 min Y1 berarti 5 kurang 3 dibagi 6 min 2 ya. 2 dibagi min 4 ya. Min apa? Setengah ya. 2 dibagi 4 setengah. 0,5 ya. Sama. Nah, lalu ada hubungan antara persamaan dua garis lurus atau
dua fungsi linear Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi kan satu fungsi linear ya, atau satu garis gitu. Nah, jadi ada beberapa hubungan Bapak Ibu ya. Ada yang disebut dengan berimpit ya. Berimpit ini artinya dia nilainya sama. Nah, ini ya. Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Nilai Y2. Lalu A1 sama dengan A2, B1 sama B2 ya, karena berhimpit ya, nilainya pasti sama persis begitu. Ya. Nilainya sama persis. Baik dari kemiringan, dari intercept, dari konstanta ya, dan juga dari nilai Y-nya. Lalu ada berpotongan ya. Ini mungkin yang sejajar dulu ya, sejajar. Nah, sejajar nilai kemiringannya sama Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat nilai B1 misalkan ini ya. Nah, ini B1 itu akan sama dengan B2 walaupun B2-nya di sini. Karena basicnya mereka adalah kemiringan yang sama gitu ya, atau slope atau lereng yang sama. Namun nilai A-nya berbeda. A1 misalkan ya. A1, A2. Jadi tidak sama. Dalam hal ini A1 lebih tinggi dibandingkan A2. Ya. Nah, karena itu juga Y1 tidak sama dengan Y2. Karena intensitasnya juga berbeda. Begitu Bapak Ibu ya. Ini untuk sejajar ya. Jadi sejajar itu maksudnya ya, kalau secara matematik yaitu kemiringannya sama gitu ya. Kalau saya punya kurva yang misalkan seperti ini gitu ya. Itu aja. Nah, ini ya, misalkan kurva ini. Dengan ini misalkan ya. Sama. Walaupun misalkan saya buat lagi misalkan seperti ini. Jadi ya. Kalau dia B-nya sama gitu ya. B1 misalkan. B2 sama sejajar ya. Jadi sejajar itu syaratnya dia B-nya itu sama-sama memiliki nilai yang positif ya, atau negatif gitu secara bersamaan. Oke. Nah, lalu ada lagi yang namanya berpotongan ya. Berpotongan. Nah, kalau berpotongan ya Bapak Ibu ya, itu nilai kemiringannya tidak sama. Begitu. Jadi dia ada perpotongan. Perpotongan itu apa? Ya ini ya. Jadi ada masanya. Ya, ini berarti kan apa maksudnya? Y1 sama dengan Y2 kan? Tapi tidak selamanya sama. Begitu. Ada masanya Y1 itu lebih besar, misalkan ya. Ketika di sini nih. Nah, ini Y1 lebih besar daripada Y2, ya kan lebih di atas ya dia ya. Kalau ini nah, ini adalah ketika Y2 nah gini. Jadi perpotongan itu adalah kondisi di mana akan ada pertemuan ya Bapak Ibu ya, akan ada intersection, nah gitu ya, intersection atau kondisi di saat nilai yang sama misalkan antara nilai Y1 dan Y2 misalkan ya, atau nilai X dan Y di mana? Nah di sini nih, Y-nya misalkan Y aksen gitu ya, ininya nilai Y double aksen gitu. Ini X aksen aja ya, X aksen. Gitu. Nah itu adalah perpotongan Bapak Ibu ya. Dan slope tidak akan sama gitu ya. Kalau slope-nya sama, ya, dia akan sejajar, jadi nggak akan ketemu, begitu. Ya, kalau kondisi seperti ini namanya adalah konvergensi. Ya, jadi salah satu fungsi akan mengejar nilai yang fungsi lain, begitu ya. Konvergensi namanya. Kalau yang ini namanya divergensi, jadi saling menjauh, ya, saling menjauh. Gitu. Ya. Kenapa? Karena hanya saja berbeda. Hanya berbeda.
Ya, jadi perpotongan ya seperti itu. Garis Y sama dengan A1 plus B1X ya akan berpotongan bila B1 tidak sama dengan B2 gitu ya. Kalau kemiringannya berbeda. Nah, lalu yang berikutnya yang keempat adalah tegak lurus. Nah, tegak lurus ya. Nah, tegak lurus ini sebenarnya adalah sama Bapak Ibu ya. Ada perpotongannya ya. Namun yang terjadi adalah B1 ya, kemiringan dari kurva Y1 dan B2 ini ketika dijumlahkan hasil adalah min 1. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat ya. Betul tidak? 90 derajat. Siku-siku. Atau 40 derajat ini. Kayaknya 45 ya. 45 derajat ini ya. Atau diagonal sempurna, begitu ya. Diagonal sempurna. Gitu. Nah, maka tadi saya sempat bilang Bapak Ibu ya. Jadi kemiringan itu ada yang sempurna ya. Miring sempurna, ada yang miringnya diagonal. Nah, ini namanya diagonal gitu ya. Jadi saling berkebalikan ya. Diagonal gitu ya. Kan 45 itu kan setengah dari 90 ya. 90 tegak lurus ya, siku-siku. Nah, itu syaratnya Bapak Ibu ya. Jadi B1 dan B2 ketika dikalikan adalah min 1. Atau nilai B1 adalah min 1 per B2. Tuh. Ya. Mungkin kita akan jarang menemukan kasus seperti ini Bapak Ibu ya. Karena biasanya perpotongan ya hanya sampai berapa nilai X dan Y-nya gitu ya. Jarang disuruh misalkan ya atau ditanya apakah terjadi tegak lurus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita coba praktikkan Bapak Ibu ya untuk kasus bagaimana cara mengetahui gitu ya fungsi linear dari cara dui koordinat gitu ya, karena ini cara yang lumayan kompleks gitu atau langkahnya lebih panjang gitu ya, tapi harapannya Bapak Ibu bisa lebih komprehensif ya untuk misalkan menjawab soal yang disuruh mencari fungsi linear gitu. Oke, misalkan coba kita buat soalnya ya. Misalkan diketahui ya diketahui lalu ada tabel ya harga yang diminta yang tawarkan lagi ya. Ini ada harga barang ya. Ini ada jumlah barang yang diminta ya, ada jumlah barang yang ditawarkan. Ini QS, ini P, ini adalah QD. Oke, nah misalkan harganya 1000 gitu ya. Ketika 1000 yang diminta 500, yang ditawarkan 200. Jika harganya naik jadi 2000, yang diminta turun ya, sesuai dengan permintaan. Kalau harga barang mahal, yang diminta akan turun. Jadi misalkan 400. Tapi kalau ditawarkan akan naik, menjadi misalkan 300. Soal Bapak Ibu ya, soalnya. Nah, kita bisa membuat fungsi linear gitu ya. Dari informasi yang ada, misalkan ya, tentukan satu misalkan ya, fungsi permintaan ya. 2 fungsi penawaran ya. Jadi fungsi permintaan dan fungsi penawaran ini akan menjadi dasar Bapak Ibu ya, menjadi dasar untuk topik-topik yang akan datang begitu ya, secara ekonomi ya, secara bisnis. Oke, nah itu coba sekarang kita balik ke notes ya. Oke, saya share lagi notesnya. Oke, nah tadi kita balik lagi ke notes. Harga barang ya, harga barang P gitu ya. Lalu QD dan QS 1000 QD. Nah, min 500 tetap 100.000 pindah ke kanan jadi minus ya. Min 100.000. Ya. Lalu min 100P min 1000 QD. Min 500 min 100 jadi min 600.000. Gitu. Lalu
kita tinggal pindahkan ya. Kita misalkan mau jadikan fungsi permintaan berarti Q D sama dengan A min B Q ya. Sudah ya kan, karena sudah ada ya A min B Q ini. Kenapa minus? Karena fungsi permintaan ya, hubungannya berbanding terbalik ya. Mana nih? Nah, ini. A ya 7 min 0,8 P. Karena minus karena hubungan barang yang diminta dan harga berbanding terbalik. Jadi ini harusnya Q D sama dengan A min BP. Ya. Oke, berarti oke, lanjut. Min 1000 Q D sama dengan min 600.000 gitu. Min 100 P pindah jadi plus 100 P. Ya. Nah, semuanya dikali min 1. Biar ininya hilang minusnya di Q D-nya. Berarti 1000 Q D sama dengan min kali min plus ya. 600.000 min kali 1, min kali plus min 100 P. Maka Q D adalah 600.000 dikurang 100 P dibagi 1000. Q D adalah, ini coret ya, ketika 600.000 dibagi 1000 min 100 P dibagi 1000 juga. Maka Q D adalah, ini coret-coret 600. Coret 3, ini cuma 2 ya, berarti nggak bisa 3. 2 aja, ini juga 2 aja. 1/10, 0,1. Nah, ini adalah fungsi permintaannya. Ya. Berarti sesuai ya, ininya A, ininya B, ininya P. Ya, P maksudnya karena P ya, tetap P. Begitu. Bisa nggak kita jadikan P sama dengan A min B Q? Bisa. Ya, sangat bisa. Ya, nggak masalah. Tinggal diganti saja. Karena kan Q D sama dengan PD gitu ya. Nah, tapi ini dulu saja ya. Nah, kurvanya bagaimana gitu ya? Kurvanya bagaimana? Misalkan. Nah, kita kan punya yang namanya kurva gini ya. Kurva. Ini P misalkan. Ini Q D. Nah, mulai dari mana? Kita lihat. Berarti kan aturannya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau aturan untuk kurvanya sama, menggunakan pemisalan ya. Ya sudah, tinggal kita tulis sini misalkan. Jika harganya gratis ya, 0 ya, P sama 0, maka Q D adalah 600 ya. Kan nya 0. Semua yang dikali 0 hasilnya 0. Nah, lalu berarti sudah dapat ya 600. Artinya gini, jika harganya gratis, yang minta barang itu ada 600 ya, atau barang yang diminta ada 600 biji. Itu namanya juga gratis ya. Banyak. Kalau harganya tadi berapa? 1000, yang diminta 500. Kan begitu ya. Masuk akal ya. Berarti makin murah harganya atau makin barang itu menuju gratis, yang diminta makin banyak. Ya, itu logika dasar. Nah, lalu berikutnya kita balik. Bagaimana jika Q D-nya 0? Nah, pada saat harga berapa, barang tersebut nggak ada yang mau minta, nggak ada yang mau beli maksudnya. Ya sudah, maka tinggal disubstitusi. Berarti 0 sama dengan 600 dikurang 0,1 P. Ini 0 ya. Maka minusnya saja yang pindah, biar gampang. Min 0,1 pindah jadi 0,1 P. Sama dengan 600. Nah, maka P adalah 600 dibagi 1/10. Ya, 0,1 kan 1/10. Sama saja. Lagi aja deh. Atau P, ya. 600, ya, pembagian adalah kali silang. Berarti 600 kali 10/1. Atau 6.000. Nah, jadi kalau harganya 6.000, orang tidak akan mau beli. Ya, Bapak Ibu ya. Terlalu mahal 6.000 ya. 2.000 aja yang minta 400. Nah, berarti gimana kurvanya? Ya sudah, tinggal kita gambar. Seperti ini. Ini horizontal, ini vertikal. Kita lurus. Itu Bapak Ibu ya. Ini tadi P. Ya.
Ini ide. Ya sudah, P-nya kan 6.000. Berarti P-nya akan 6.000 dan tidak ada barang yang diminta. Maka dia akan menyentuh sumbu P atau vertikal. Ya, ya katakanlah di sini 6.000. Gitu. Ya. Dan ketika harganya 0, yang minta 600. Itu di sini, misalkan ya. 600. Nah, maka kurvanya itu akan berada di garis ini. Ya. Antara, seperti ini. Ya. Nah, ini adalah persamaan antara QD sama dengan 600 min 0,1 P. Gitu. Nanti kan ada di sini ya, harganya berkurang jadi berapa, ya. Sini jadi berapa, kayak tadi, ya. Sesuai dengan berapa nilai P-nya, ya. Yang penting dia jangan lihat lebih dari 6.000. Nanti ada berapa? Banyak nih. Itu kan ada di sini ya. Ada di sini, ada di sini, ya. Bebas. Nanti kita tahu harga maksimum satu barang itu berapa agar dia tetap ada yang minta atau melakukan pembelian. Gitu. Nah, begitupun Bapak Ibu dengan fungsi penawaran ya. Panjang juga nih kata. Nah, sama rumusnya juga. Rumusnya sama, ya. Rumusnya sama. B, ya. Fungsi penawaran. Ya, Y sama dengan kok Y lagi. P, ya. Min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan, nah di sini bedanya. Kita pakai QS atau quantity of supply ya. Jadi QD itu quantity of demand, QS adalah quantity of supply. Jadi banyak istilah-istilah bahasa Inggris ekonomi Bapak Ibu ya, dan sudah harus terbiasa karena kita tidak mungkin pakai bahasa Indonesia ya. Karena sama-sama P, permintaan, penawaran ya. Kalau pakai price juga, jadi ada tiga apa namanya istilah untuk huruf P ya. Jadi kita pakai bahasa Inggris ya seperti itu. Nah, berarti ini adalah QS kurang QS1 ya, dibagi QS2 min QS1. Begitu. Nah, sama deh sisanya langkahnya ya. Persis sama ya. Nah, yang membedakan apa? Nanti Bapak Ibu akan menemukan apa namanya? Akan menemukan fungsinya itu tidak minus ya, atau arah lerengnya ini tidak minus ya. Akan justru akan positif. Kenapa positif? Karena kalau kita lihat ya di tabel ini ya, ada peningkatan jumlah yang ditawarkan ketika harganya juga naik gitu ya. Jadi berbanding searah ya, atau positif begitu. Makanya nanti hasilnya juga harusnya ya, ini simpulannya gitu ya. Secara normatif, nah gitu aja saya tulis ya. Secara normatif nanti bisa dicoba-coba nih nanti di waktu luang ya. Secara normatif ya, atau seharusnya gitu ya. Fungsi penawaran. Gitu. Teknik. Nah, ya seperti itu ya. QS, nah QS ya, quantity of supply sama dengan besar atau kecilnya P gitu ya. Ya benar ya. Kalau barangnya harganya gratis ya, para penjual tidak akan mau menawarkan barang ya. Tidak ada insentif gitu. Tidak ada insentif ya. Kalau kita belajar ilmu ekonomi ya, semua orang itu melakukan segala hal ada dorongannya. Dorongan apa namanya? Atas materi ya, atas afeksi ya, atau psikologi yang macam-macam. Begitupun dengan penawaran ya. Ada dorongan untuk mencapai laba. Nah, karena dipengaruhi oleh P dan positif ya, hubungan antara penawaran dengan P, maka IS ya, sama interceptnya. Namun di sini dia bisa negatif Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya akan tulis nilainya bisa plus bisa minus ya. Plus minus A ditambah B kali P. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk rumus fungsi penawaran. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan nilai A plus BP ya. Bisa A plus BP, bisa min A plus BP, tidak masalah. Ya. Kalau dapatnya sama kayak fungsi permintaan, berarti ada salah perhitungan Bapak Ibu. Kalau dapatnya kayak gini ya, mungkin angkanya beda ya. Nah,
makanya beda. Tapi kalau hasilnya sama kayak gini, ini 600 ya. 600. Gitu kan? Maka ada salah perhitungan ya, karena dia tidak akan minus Bapak Ibu. Karena hubungan antara yang ditawarkan dengan yang harganya itu berbanding positif ya. Kurvanya pun sama, ya, kurvanya sama. Namun dia ada intercept Bapak Ibu ya, ada A-nya ini. Ya, ada A. Ketika ada A, maka dia tidak akan memiliki titik pangkal dari nol ya. Tidak akan seperti ini. Kalau saya balik lagi ke BTP, nah ini Bapak Ibu ya, tidak akan seperti ini ya, nol. Karena dia punya intercept, punya konstanta. Jadi dia akan mulai dari yang lebih tinggi, misalkan ada Y sama dengan bilangan real gitu ya. Misalkan seperti nah ini nih. Nah, dia dari 2 nih. Dari 2. Y sama dengan 2. Ketika X sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, X-nya adalah min 4. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada latihan soal nih. Nah, ini nanti bisa dicoba. Nah, ini cara mencari fungsi linear. Nah, ini kan ABCD ini kan semuanya sama-sama X1 Y1, X2 Y2 ya. Nah, berarti ini bisa dicari dengan cara dui koordinat gitu ya. Saya kasih clue misalkan. Nomor 2 ini menggunakan sudah ada lerengnya Bapak Ibu ya, sudah ada kemiringannya. Berarti dengan cara yang kedua nih. Yang kedua itu kodrat lereng ya, Y minus 1 sama B kali X minus X1. Yang 3 tentukan titik potong, ya sudah. Berarti Y1 sama dengan Y2, kayak gini. Nah, cari itu ketika X dan Y berapa. Nomor 3. Nomor 4, ya gampang banget ya. Tinggal disubstitusi. Ketika X-nya 0 atau F0, ya, berarti 8. Ketika F-nya 2, berarti 8 min 2 kali 2. Seterusnya. Oke. Nah, ini sebagai permulaan Bapak Ibu ya, sebelum kita minggu depan itu masuk ke penerapannya ya, dalam keseimbangan pasar gitu. Jadi, kalau di PPT ujuk-ujuk ya, bahasa Sundanya itu, tiba-tiba ya masuk ke perpotongan antara permintaan dan penawaran Bapak Ibu. Misalkan ini. Nah, ini ya. Jadi, kita langsung masuk ke perpotongan ya. Jadi nanti ada kurva yang bentuknya seperti ini ya. Ini ya. Ini harga, ini kuantitas ya. Ini ada kurva penawaran, ada kurva permintaan. Gitu. Nah, ini kan perpotongan Bapak Ibu ya. Ini hapus. Nah, ini kan perpotongan Bapak Ibu. Atau kita sebut dengan equilibrium ya, equilibrium. Nah, tapi ini minggu depan ya, minggu depan setelah kita semua sudah lancar dalam membuat fungsi linear ya berdasarkan koordinat ya, X dan Y. Dalam hal ini P dan Q ya, baik itu QD ataupun QS. Nah, itu betul ya. Oke, ya saya kira itu ya untuk sore ini. Nanti materi dan PPT langsung saya share ya di e-learning. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akses ya, nanti sambil digunakan ya untuk memperlancar.